sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada saat ini kita bertemu kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang tanggung jawab. Kita tahu bahwa saat ini Indonesia sedang membutuhkan orang-orang yang bertanggung jawab. Orang-orang yang berdedikasi dan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan satu dampak yang positif bagi lingkungannya, bagi dirinya, bagi bangsa dan negara. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Nabi Yunus. Kita akan mempelajari seluruh bagian dalam kitab Nabi Yunus ini. Dan nanti pada saat kebenaran firman Tuhan disampaikan, kita akan membaca bagian-bagian tersebut. Kita akan bicara tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala risiko atau segala konsekuensi apapun dari perbuatan yang dilakukan atas moral tersebut. Jadi tanggung jawab adalah sebuah perbuatan yang harus kita tanggung jawabkan atau kita menerima konsekuensinya. Dan kita bertemu dalam kitab Yunus ini, bertemu dengan seorang Nabi Yunus yang diberikan tanggung jawab oleh Allah, tetapi yang dilakukan adalah menyimpang dari perintah Allah. Akibatnya ada konsekuensi yang dialami oleh Nabi Yunus. Kita tahu bahwa sebuah tanggung jawab itu menentukan kualitas hidup kita, kualitas pribadi kita, kualitas keluarga kita, kualitas pekerjaan kita, dan kualitas pelayanan kita. Nah, kalau kita baca kisah Yunus ini, firman Tuhan datang kepadanya untuk pergi ke Niniwe. Tetapi yang dia lakukan adalah dia menjauh dari Tuhan. Dia pergi ke Yafo, ke sebuah kota, pelabuhan, dan dia berlayar menuju dalam perjalanan ke Tarsis tersebut. Apa yang terjadi? Tuhan menegur dia. Dan apa yang terjadi pada Nabi Yunus inilah yang akan menjadi perenungan kita. Saya mencatat bahwa ada dua penyebab atau dua akibat yang menyebabkan seorang tidak bertanggung jawab. Yang pertama adalah dia akan mengalami atau dia akan menanggung atau mendatangkan kerugian bagi banyak orang. Jadi ketika seorang tidak bertanggung jawab, dia akan mendatangkan kerugian bagi banyak orang. Dan yang kedua, ketika seorang tidak melakukan tanggung jawab, dia akan mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri. Kalau kita baca dalam bacaan kita dalam kitab Yunus, kita temukan bahwa ketika Yunus tidak bertanggung jawab, dia mendatangkan kerugian pada banyak orang. Kita baca dalam Yunus 1 ayat 4. Kapal yang ditumpanginya hampir hancur karena gelombang yang diturunkan Allah karena dia. Saya pernah mengalami ketika sekitar tahun 96, waktu itu kami dari kampus I3 Batu Malang, kami diutus dalam pelayanan ke Makassar. Dalam pelayanan itu ketika sampai di Selat Masalembo, kapal yang kami tumpangi itu diombang-ambing dengan badai yang luar biasa. Dan kapal Humsini pada waktu itu hampir tenggelam, semua barang sudah dibuang ke laut. Dan pada waktu ketakutan luar biasa. Yang saya bayangkan adalah Nabi Yunus mengalami hal yang demikian. Dia mendatangkan satu kerugian bagi banyak orang. Apa? Karena kapal yang ditumpanginya hampir hancur. Inilah resiko ketika seorang tidak bertanggung jawab. Bahwa Tuhan bisa membuat apa yang sedang dilakukannya hancur berantakan. Yang kedua, harta banyak orang harus dilemparkan ke laut. Yunus pasal 1 ayat yang kelima. Kerugian ini dapat terjadi ketika kita tidak bertanggung jawab. Bagi seorang pelajar, dia tidak bertanggung jawab dalam hidupnya, menyebabkan orang tuanya rugi. Bagi sebuah perusahaan ketika anak buahnya tidak bertanggung jawab, kerugian itu bisa saja terjadi. Oleh sebab itu, apapun kondisi yang saat ini kita alami, yang Tuhan inginkan dari kita adalah bertanggung jawab. Yang ketiga, semua penumpang hilang damai sejahtera karena ketakutan. Ketakutan akan membuat iman kita runtuh. Ketakutan akan membuat sesama kita saling bertengkar. Ketakutan akan membuat kita saling menyalahkan. Ketakutan akan membuat kita berusaha untuk mencapai suatu kepuasan diri sendiri dengan mengatakan, aku lebih baik dari orang tersebut. Saudara perhatikan bahwa penumpang hilang damai sejahtera.
Ketika saudara dan saya tidak bertanggung jawab dalam hidup kita, damai sejahtera Tuhan akan ambil dari kehidupan kita. Ada kegelisahan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kegelisahan yang luar biasa. Oleh sebab itu mari kita kembali pada tanggung jawab kita masing-masing. Yang kedua ia mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri. Ketika sahabat, saudara dan saya tidak bertanggung jawab, maka yang terjadi dalam kehidupan kita adalah ada satu kerugian yang kita alami. Yang pertama, Yunus dipermalukan di muka orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yunus pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Jadi kita melihat ketika seorang tidak bertanggung jawab, yang terjadi adalah dia akan dipermalukan. Jangan sampai saudara tidak bertanggung jawab dan saudara dipermalukan. Mungkin saudara bekerja dalam bidang keuangan. Sudah jujurkah saudara? Mungkin saudara bekerja dalam bidang apapun juga. Sudah jujurkah? Ataukah kita sudah melakukan sesuai dengan tanggung jawab kita? Ingat, ketika kita tidak bertanggung jawab, ada satu kerugian yang terjadi pada diri kita sendiri, yaitu kita dipermalukan. Jangan sampai saudara dan saya dipermalukan oleh orang-orang di sekeliling kita. Kenapa? Karena kita tidak bertanggung jawab. Yang kedua, Yunus dibuang ke dalam laut. Yunus pasal 1 ayat yang ke-15. Ayat ini berbicara tentang satu keadaan yang sangat menyakitkan. Saudara bisa bayangkan, saudara, kalau kita itu dibuang ke laut. Mungkin bagi orang-orang yang bukan pernah berenang di laut tidak merasakan itu. Tapi saya percaya bahwa sesuatu yang sangat menakutkan itu kalau kita berada di tengah laut dan kita itu sendiri. Ini satu gambaran tentang bagaimana kita akan merasakan diri kita sendiri. Kita tidak punya siapa-siapa. Kita akan bergumul sendiri. Kita akan berjuang sendiri. Kita akan mempertahankan hidup kita sendiri. Dan tidak ada satupun yang dapat menolong kita. Mengapa? Karena hidup kita bagaikan sedang dibuang ke dalam laut yang begitu luas. Dan yang ketiga adalah Yunus harus puasa dan menderita selama 3 hari 3 malam dalam perut ikan yang besar itu. Ini menandakan bahwa ketika saudara dan saya kita tidak bertanggung jawab, maka Tuhan akan mempermalukan kita. Jangan sampai hal itu terjadi. Jangan sampai kita tidak bertanggung jawab. Hari ini pesan firman Tuhan untuk kita, mari kita bertanggung jawab. Karena yang Tuhan tuntut dari kita adalah pertanggungjawaban hidup kita. Sebagai kesimpulan untuk kita adalah ketika Dia memberikan kepada kita tanggung jawab yang besar, itu berarti Dia akan memberikan pada kita kapasitas yang besar. Saat ini Tuhan sedang menuntut kita untuk bertanggung jawab. Corona mengancam kita, COVID-19 mengancam kita. Ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran bisa saja menimpa kita. Tapi saya mau katakan, mari kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap kebersihan hidup kita sendiri. Bertanggung jawab terhadap lingkungan, keluarga kita, tempat di mana kita berada. Dan mari kita ikuti aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Kita bertanggung jawab sebagai warga negara. Kita tunduk pada pemerintah dan kita mendukung pemerintah. Karena kami percaya bahwa musibah atau malapetaka yang sedang terjadi ini, sakit penyakit yang sedang menimpa ini, semuanya akan berlalu. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan besar terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah renungan firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin.